Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kumis Kamil. Terima kasih sudah bersedia mampir ke channel kami ini dan menyaksikan atau mendengarkan cerita horor nyata dari kami. Dan terima kasih juga untuk channel Gusti Gina yang sudah mengangkat cerita horor nyata kami yang berjudul Teror Kontrakan 25.000 per bulan. Baik, di cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita teror kontrakan tersebut, tapi dari sisi sudut pandang Firman. Tidak usah berlama-lama, baiklah kita akan mulai ceritanya. Anggap aja saya ini Firman ya. Saya akan bercerita dari sudut Firman dan saya akan memerankan Firman dalam cerita ini. Teror pertama ya. Saya bercerita tentang keadaan di siang atau sore hari ya. Dan ini saya mengalaminya ya. Teror ini terjadi habis asar. Jadi saya buang air kecil di kamar mandi ya. Saya habis buang air kecil itu di dapur. Awalnya pas saya masuk ke kamar mandi saya nggak ngeh deh. Saya nggak memperhatikan di dapur itu ada kain yang menjulur ke bawah. Sehabis saya buang air kecil keluar dari kamar mandi, saya melihat kain itu seperti menempel di kusen. Kusen itu seperti kayu atau pondasi bangunan ya. Si kain itu menjulur ke bawah. Ya nggak pikir apa sih saya, mungkin itu kain punya adik saya mungkin, atau bekas spray kasur kamar dalam mungkin. Tapi saya agak kaget juga sih, dan saya pikir adik saya ngerjain saya, sengaja naruh kain ngejulur ke bawah gitu. Mil, lu ngegantung kain itu di dapur? Ya gituin kan, saya tanya gitu kan ke Kamil kan. Si Kamil jawab, enggak man. Emang lu ngeliat apaan di dapur? Itu gue lihat itu kain ngejulur gitu, lu ikat itu di kusen ya? Lu mau nakut-nakutin gua? Nah, Kamil, enggak, ayo coba kita lihat. Akhirnya saya berdua ngeliat tuh, jalan cukup ke dapur kan, ngeliat ternyata kain itu udah nggak ada. Nggak tahu juga ya, mungkin saya ini Firman ini berhalusinasi atau apa, tapi ya jelas saya ngeliat itu ada kain. Itu kejadiannya habis asar jam 4 sore. Ini kejadian kedua, malamnya. Setelah saya ngeliat kain itu, teman-teman saya pada datang kan, nongkrong nih. Datang nongkrong, biasalah kita aktivitas, kita main kartu, ada yang main catur, ada yang main gitar, ya kan. Nggak lama kita aktivitas di belakang. Rutinitas seperti malam-malam yang sudah saya tahu ya. Itu kolom kamar mandi disambit pakai batu. Cemplung. Ya, saya kan udah biasa ya. Tapi ada beberapa teman saya ini yang belum terbiasa. Ya udah, kita main aja cuek. Terus, continue terus. Suara sambitan batu itu terus menerus. Nah, gak lama nih, di dalam kamar kayak ada suara. Merinding saya. Pernah denger gak kain diputer-puter? Suaranya kayak gimana? Kain atau tali yang diputer-puter tuh suaranya kayak gimana? Seperti suara baling-baling helikopter mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Wong 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 di dalam kamar, suaranya seperti itu. Itu suara poci. Saya jawab gitu ke teman saya. Akhirnya makin lama kami semua makin takut. Pindah posisilah kami ke depan pintu. Ya, bisa dibilang ada dua pilihan saat itu yang kami rasakan. Tetap stay atau kabur. Tapi kami tetap stay. Masih nahan buat kabur. Setelah suara itu hilang, di belakang, di tembok kamar mandi yang setengah badan, muncul kuncup. Ibaratnya tembok ya,
setengah badannya. Dia tuh keluarnya pelan-pelan kayak gini, pucuknya, kepalanya, badannya. Tapi nggak lama dia balik lagi turun kayak gini, kayak gitu. Ya saya sudah tahu ya, bagi saya biasa aja sih, karena saya udah tahu, udah sering lihat ya. Bagi saya, tapi nggak tahu bagi teman-teman saya ini, yang mereka cuma bengong-bengong aja ngeliat kayak gitu. Nggak lama, yang tadi di kamar suara wung 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 berubah jadi suara kayak suara cambuk dipecutin ke lantai. Ya mungkin yang sudah mengikuti cerita saya di channel Kak Gusti Kina dari pas 1 sampai part 4 mungkin tahu lah makhluk ini makhluk apa ya. Cepret, cepret 2 kali lantai dicambukin, tapi di dalam kamar suara. Ya udah, kalau nggak kuat kita kabur aja. Tapi mungkin karena teman saya penasaran, akhirnya kami tetap stay di situ. Nggak lama, suara itu terus, suara pecutan ke lantai itu terus, cepret, cepret, sambil si Poci ini masih nampakin di tembok. Satu penampakan, satu suara yang kami rasakan. Saat itu juga yang kami alamin. Satu penampakan Poci dan satu suara di kamar. Udah kami akhirnya bacaan, baca-baca doa yang kami bisa, ayat kursi, ayat pendek yang kami bisa. Gak lama hilang. Tapi si Poci ini terus. Si Poci yang di tembok setengah badan ini masih terus aja bolak-balik. Naik turun, kayak naik eskalator aja gitu. Yang di kamar nih, suara yang pecut-pecut itu, ya kan, hilang nih. Sosoknya itu udah ada di atas tembok kamar. Jadi itu kamar, jadi rumah itu kan nggak ada plafon ya kan. Jadi ini batas tembok, harusnya kan plafon ya kan. Ini nggak ada aja, udah bablas. Jadi langsung ke asbes, langsung ke genteng gitu. Sosok itu sudah berdiri di atas tembok dan udah rambutnya ini ngejuntai sampai ke lantai. Rambut kepangnya ini ngejuntai sampai ke lantai. Kaget kami semua kan. Dia posisi udah mau loncat kan. Akhirnya kami semua megangin sendal keluar. Megangin sendal keluar, udah siap-siap mau kabur. Sambil baca-baca segala macem kan. Berharap ya mereka pergi gak ganggu. Tapi akhirnya kami yang pergi. Malam itu kami putuskan tidak tidur di kontrakan adik saya, Kamil. Teror pertama itu ya. Teror kedua, yang menurut saya paling gila sih ini ceritanya. Menurut saya, ini menurut saya versi Firman yang diceritain saya yang paling gila nih, yang teror kedua ini. Jadi sehabis kejadian itu, anggaplah saya Firman ya, habis saya dan kawan-kawan saya kabur melihat penampakan si jubah berkepang itu ya, yang berdiri di atas tembok itu. Ini berhubungan dengan dimensi di rumah itu ya. Yang kita tahu kalau kita teriak-teriak segala macem, apa kita mau ngelakuin hal, mau nyanyi keras kek, mau teriak-teriak gara-gara ngelihat penampakan kek, itu tidak akan kedengeran. Jadi kita singkat aja ya. Di belakang itu ada Miss K. Si Miss K ini joget-joget, tapi ngebelakangin kami dia, nggak hadap-hadapan gini. Si Miss K ini ngebelakangin kami. Jadi posisinya kayak gini aja nih. Dia joget-joget ya. Joget-joget, goyang-goyangin badan. Ya kurang lebih seperti itulah gerakannya. Digoyang-goyangin badan dengan rambutnya yang acak-acakan gitu. Wah, udah kayak ondel-ondel lah. Gede itu badannya. Nah, teman saya yang 2 orang ini kan kaget ya kan. Man, itu apaan man? Nah, teman saya ini yang 2 orang ini kaget lah dia. Nah, yang 2 orang ini kan udah biasa, udah diemin aja, baca doa aja. Bacaan tuh. Nah, nggak lama bacaan, batas tembok kamar ini nongkrong Poci. Han,
Mana lu Han? Iseng gua. Jadi si Poci ini duduk ngadep kami. Si Poci ini duduk ngadep kami, kakinya ngejuntai di ruang depan, badannya juga ngadep ke ruang depan, tapi kepalanya ada di belakang posisinya. Panik lah saya kan saat itu juga. Teman-teman saya yang namanya ngeliat Poci sedekat itu, jarak perpetak 4 meter. Kaget. Kita semua tuh pada lari ke depan pintu semua. Nah, pas saya lari ke depan pintu, kebetulan ada tetangga. Bukan tetangga sih, orang kenal ya. Kita sebut aja namanya Bang Boy ya. Di situ ada tetangga saya lagi ngopi sama ngerokok di teras rumah di depan. Di depan rumahnya, di teras rumah. Saya keluar, manggil-manggil dong. Ibaratnya ini saya. Ini tetangga saya nih lagi ngopi nih, lagi ngerokok. Saya panggil-panggilin. Bang Boy, Bang Boy, Bang. Itu nggak nengok. Tetangga saya ini nggak nengok, nggak. Kenapa lu man? Enggak, diem aja udah ngerokok ngopi. Kayak nggak dipanggil, kayak nggak denger suara. Saya panggil lagi, Bang, masa lu budek apa lu Bang ya? Bang, woi. Tetep nggak ngerespon, cuek aja gitu kayak nggak ada manggilin. Akhirnya saya inisiatif lari ke depan mukanya. Saya lari ke depannya dia. Bang. Dia kaget. Weh, dari mana lu man? Dia malah nanya saya kayak gitu. Dari mana lu man? Padahal dari tadi saya manggilin dia di samping. Di samping tapi dia gak ngerespon. Pas saya datang ke depan mukanya, dia ngomong, dari mana lu man? Itu masalah dimensi. Teman-teman saya tuh keluar semua, yang 4 orang ini keluar semua. Tapi dilihat dari Bang Emboy, dilihat dari penglihatan Bang Emboy. Oh, lu dari depan gang, kata dia gitu. Padahal keluar dari pintu rumah. Menurut saya ini yang paling ekstrim sih ya, cerita dari Firman yang diceritain ke saya ini. Masalah dimensi ini. Berarti bener. Ekstrim sih menurut saya ini. Pantas saja kita chaos terus di situ kan, lihat penampakan, ribut segala macam, teriak-teriak. Nggak ada yang denger, ternyata kayak gitu. Oke, itu teror kedua, ini teror ketiga ya. Jadi tuh posisinya kami semua tuh udah pada ngantuk ya. Posisi lampu depan kita nyalain tidur nih, kita nggak berani matiin. Kami waktu itu berempat. Posisi tidur kami itu tengkurap semua, nggak ada yang berani telentang. Itu dari belakang ada suara langkah kayak gini. Makin mendekat ke depan, ke arah kasur depan. Saya nengok dong, nggak ada apa-apa. Berhenti itu suaranya, nggak ada apa-apa. Ya udah, saya lanjut tidur lagi nih kan, menjamin mata lagi nih tidur nih. Ada lagi suara itu, tapi makin mendekat ke kasur. Ya udah, saya diemin, saya nggak berani ngintip kan, udah diemin aja. Nggak lama saya diemin. Di kasur itu kayak ada yang loncat-loncat. Di kasur nih kayak ada yang loncat-loncat. Debuk. 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 Astagfirullahaladzim. Debuk. 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 Nggak lama ngelangkahin saya. Ngeloncatin saya. Debuk. Di samping badan saya langkahnya itu loncatnya. Terus nggak lama menjauh, ngelangkahin teman saya yang paling ujung, debuk. Balik lagi, debuk. Ngelangkahin saya lagi, ngelangkahin teman saya lagi, balik lagi ke teman saya yang ujung, balik lagi sampai 4 kali. Akhirnya dia turun. Gak lama dia turun. Kami bangun semuanya, ambil napas, buka pintu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Poci, lihat nggak lo? Iya, gua ngeliat. Itu mah benar-benar loncat, langkain badan gua. Kayak teman saya gitu kan. Ya udah, gimana? Mau tidur lagi nggak di sini? Saya tanya gitu ke teman-teman kan. Ya lanjut tidur, tapi jangan di kasur nah. Akhirnya mereka lanjut tidur nih di lantai. Di lantai berbaris nih. Posisi tengkurap lagi. Tapi pintu dibuka. Tadi yang pertama si Poci loncat itu, pintu posisi ditutup kan.
pintu dibuka, bukan Poci lagi yang nyamperin mereka. Jadi nih, menurut penglihatan si Firman ya, itu ada wujud kepala aja nih ya, kepala, tapi rambutnya panjang, rambutnya ngurai panjang, kayak berapa meter kali itu, rambutnya panjang, lurus gitu, rambutnya kayak rambut bonding ya sih, jalan di badan kami, kayak ular. Jadi ini kami nih tidur nih, berjejer kan tidur nih di bawah nih, jadi si kepala ini jalan aja gitu, kayak ular, ngelewatin badan kami, tapi berasa rambutnya itu nyentuh badan kami, nyentuh baju kami, berasa. Itu saya ngelihat, saya kan tidur begini kan, ngelirik begini, itu rambut ngelewatin kami kayak ular aja gitu, gak sih? Ya tapi wujudnya kepala, rambutnya panjang gitu, ya kayak ular aja gitu. Udah, temen saya itu panik, bisa panik kan, ini apa lagi Nan? Allahu Akbar, kayak udah kita baca doa semua Nan, udah kabur aja Nan, jangan nginep Nan. Udah itu beres, kita bangun, akhirnya kita mutusin buat tidur di kontrakan saya nih, nggak tidur di kontrakan si Kamil nih. Nah, jadi saya bawa teman saya ke situ main, nah nongkrong lah, biasalah mereka ini kan. Nah diajak main kartu dia nggak mau kan, ya udah saya main kartu. Nah temen saya ini kebelet kencing, itu posisinya ada Kamil ya, kencing lah dia jalan. Ini anak-anak yang si Beli, si Rehan, si Kamil ini kan udah tahu kan, udah paham kan kondisi kontrakan tersebut kan, ya main lirik-lirikan aja mereka begitu. Ya karena temen saya nggak tahu, mungkin dilirik kali sama mereka ya, pikir mereka ya berani banget itu bocah ke kamar mandi sendirian, kita aja kalau kencing keluar nyari tempat, jadi main lirik-lirikan udah kan gitu. Ke belakang lah temen saya ini buang air, entah dia udah buang air atau belum, ada suara di belakang temen saya ini ribut-ribut di belakang, gerubuk gitu. Kayak orang berantem di belakang. Ya kayak orang berantem ya sih, kalau nabrak sana nabrak sini, buk kayak gitulah. Udah beres, dia keluar sambil jalan panik gimana sih, lari-lari cepet gitu, jalan lari-lari cepet. Nan, nongkrongnya pindah aja yuk ke rumah lu yuk, ngopi di rumah lu aja, ada deh gitu. Ya saya paham dong ya kan, wah lu ini ngalamin itu saya ini. Akhirnya saya tanya, lo kenapa emang di belakang? Ditanya gitu temen saya, gue lagi buang air kecil kan, baru ke sana mantap gue disundul, bokong gue disundul sama nenek-nenek. Pantes aja langsung belabakan kan, gerubuk. Itu cerita keempat yang saya tahu dari Firman. Ya, udah gitu aja lah. Pantengin terus channel Kumis Kamil, dan kami akan terus update konten-konten yang bisa bikin kalian takutan, insya Allah. Oke ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.